membedakan sunnah, yakni kullu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Yakni setiap sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, baik itu berupa sabda beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au takririn atau persetujuan beliau. Itu semuanya masuk ke dalam kategori sunnah. Sehingga di dalam kajian ulumul hadis itu dikatakan bahwa sunnah ini ada yang namanya sunnah qauliyah. Yang kedua ada istilahnya sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga ada juga yang disebutnya dengan sunnah takririyah. Ya, karena tadi kan ada qaul, yakni ucapan sabda Nabi, ada fi'li, ini fi'lun, ini perbuatan Nabi, ada takrir, yakni persetujuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita rinci satu persatu dari yang tiga macam tadi. Yang pertama berkaitan dengan masalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah artinya adalah segala sesuatu yang bersumber dari sabda atau ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang berupa istilahnya prolog, ada yang kadang-kadang menggunakan dialog. Dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khususnya yang ada kaitan dengan qauli atau ucapan beliau telah dihimpun oleh para ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab hadisnya yang sangat terkenal. Dan kitab-kitab hadis yang paling populer di dunia Islam ini ada 6 kitab hadis yang disebutnya atau yang diistilahkan dengan kutubus sittah, yakni kitab-kitab hadis yang 6 yang merupakan rujukan seluruh umat Islam di dunia. Apa saja kitab-kitab hadis yang isi ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalamnya, yang kitab yang 6 itu? Ya, yang pertama namanya kitabnya kitab Sahih Bukhari. Ya, dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua ada namanya kitab Sahih Muslim. Ini dikarang oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Yang ketiga kitab yang bernama Sunan Abu Dawud. Nah, Sunan Abu Dawud ini sebuah kitab hadis ya yang dikarang oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani. Kemudian yang keempat ada namanya Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi itu adalah himpunan sunnah-sunnah Nabi yang disusun oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian yang kelima, nama kitabnya namanya Sunan Nasai. Kitab Sunan Nasai ini adalah dikarang oleh Imam An-Nasai sebagai ahli hadis. Kemudian yang keenam, nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ini sebuah kitab hadis Nabi yang tebal, 2 jilid tebalnya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Majah Al-Qazwini namanya. Itu hadis-hadis Nabi ini sangat banyak sekali karena semua sabda Nabi yang dimulai setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa yang diucapkannya baik di waktu pagi, waktu siang, waktu malam, itu adalah dicatat oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada ulama-ulama berikutnya. Itu semuanya adalah hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW sampai beliau wafat, ya kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Itu merupakan sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membedakan
sunnah kauliyah dengan sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, biasanya dalam penyebutannya kalau sunnah kauliyah itu diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad SAW telah bersabda, ya. Misalnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Kalau enggak ada yang baik, maka diamlah. Itu adalah merupakan sunnah kauliyah. Kenapa dikatakan sunnah kauliyah? Karena merupakan ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW berupa sabda beliau, berupa ucapan beliau. Di mana hadis itu atau sunnah tadi diawali dengan qala Nabiyyu SAW atau qala Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah artinya adalah ya sunnah Nabi Muhammad berupa perbuatan beliau yang tentunya perlu untuk kita teladani, ya. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Maka kita pun tentunya perlu meniru atau mencontoh apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Rasulullah SAW, fakhudhuh, maka ambillah. Artinya kita jadikan suri tauladan, jadikan contoh untuk perilaku kita sehari-hari. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka hendaklah kalian hentikan. Ini menunjukkan bahwa sunnah dari Rasulullah SAW, khususnya fi'liyah, hendaklah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang telah mengikuti dalam bahasa Arabnya adalah ittiba kepada Rasulullah, maka jelas orang yang semacam ini akan mendapatkan fadilah, keutamaan minimal 2 keistimewaan yang ia akan dapat. Apa yang 2 itu? Yang pertama adalah mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Yang kedua, maghfiratullah, ampunan dari Allah. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti aku. Aku di sini tentu bukan Ahmad bin Yati Badrul Zaman dari Bedahan Sawangan Depok, tapi ini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah nyatakan, niscaya jika kalian mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tadi,
maka Allah niscaya akan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Selain mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya satu dosa yang Allah akan ampuni, tapi bermacam-macam dosa pun Allah akan hapus, Allah akan ampuni. Karena menggunakan kata jamak ya, plural dari kata zanbun, satu dosa, ini zunub. Zunub itu artinya dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dengan kita ittiba kepada Rasul, mengikuti jejak langkah Rasul, Allah janjikan kita akan meraih dua fadilah, dua keutamaan, yakni kita akan mahabbatu, mendapat kecintaan dari Allah, dan yang kedua